Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Putri Ramadhani dengan NIM 2232325 dari Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Agama kelas N. Apa sifat Nabi Muhammad di mana saya benar-benar mengaguminya. Yang pertama itu adalah jujur. Kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan bersosial. Nah, Nabi Muhammad SAW ini memiliki kejujuran yang dimana kita itu wajib banget buat menteladaninya dan juga mempraktekinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad SAW juga pria yang penuh amanat dan jujur. Dia memiliki gelar yaitu Al-Amin karena dia berhasil dalam berdagang ataupun berdakwah. Nah, dalam dakwah dan berdagangnya itu dia selalu jujur, makanya saya sangat mengagumi sifat ini dari beliau. Yang kedua adalah tidak sombong. Sebagai manusia sosial, alangkah baiknya jika kita itu ramah pada sesama manusia agar kita juga memiliki banyak relasi dan segala macam. Nah, Nabi Muhammad SAW ini orangnya sangat ramah dan juga rendah hati. Beliau tidak pernah merendahkan orang lain. Sikap sombong juga dapat membawa malapetaka bagi kita, dan juga di akhirat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua kepemilikannya semasa hidup di dunia ini. Yang ketiga ada sikap hormat kepada orang tua. Ya, sebagai yang lebih muda, kita wajib menghormati yang lebih tua walaupun itu ada ikatan darah maupun tidak. Nah, Nabi Muhammad SAW ini merupakan yatim piatu, namun beliau tidak pernah sombong ataupun memandang orang tua itu rendah. Jadi dia tuh selalu hormat. Dan itu juga sebagai salah satu bentuk dia menghormati kedua orang tuanya yang telah wafat. Dan juga hormat orang tua itu agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu salah satunya adalah caranya mengucapkan salam, juga mengicup kedua tangan orang tua. Juga kalau salah satunya yang lain adalah kita dengan cara merawat orang tua yang sudah sepuh dengan sepenuh hati. Yang keempat itu ada sabar. Sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dalam hidupnya kita pasti ada cobaan. Nah, Nabi Muhammad SAW ini selalu sabar dalam menghadapi setiap cobaannya. Padahal jelas kita tahu bahwa cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu sangat-sangatlah luar biasa. Ibaratnya kalau kita mau banding-bandingin ujian yang manusia dapat dengan ujian yang Allah Subhanahu berikan kepada Nabi Muhammad tuh gak sepadan. Tapi dengan ujian sebesar itu Nabi Muhammad tetap bersabar, tetap tawakal. Nah, kalau kita manusia kan kadang suka ngeluh tuh, jadi rasanya malu gitu kalau masih ngeluh dengan cobaan yang segini, padahal Nabi Muhammad tuh dapat cobaannya lebih besar. Dan juga salah satunya adalah cobaan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Itu cobaannya, ya Allah, astagfirullahaladzim sekali. Mulai dari cemooh, serangan, pokoknya ya banyak banget deh. Tapi Nabi Muhammad tuh selalu aja tetap memberikan yang terbaik. Dan beliau juga mendapatkan gelar Ulul Azmi akan kesabarannya itu. Yang kelima itu ada cerdas juga pandai. Nah, sifat cerdas atau pandai ini adalah pasti dimiliki sama Nabi Muhammad. Soalnya kan tugasnya Nabi itu kan susah banget ya.
Terus pada zaman itu juga teknologi belum ada. Nah, bagaimana caranya dia bisa menyebarkan agama Islam yang luas itu? Juga dia dalam pengambilan keputusan itu juga penting yang namanya sifat cerdas. Nah, bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan yang tepat itu kan harus ada yang namanya ditelaah dulu, dia harus dipikirin matang-matang gitu, pertimbangannya juga banyak. Nah, yang terakhir dan yang paling utama adalah taat beribadah. Sebagai utusan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad itu pastilah seorang yang wajib taat dan rajin, yang taat beribadah. Tidak hanya beribadah wajib, tapi beliau juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Nabi Muhammad SAW juga senantiasa berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas itu. Membaca doa adalah salah satu bentuk permohonan perlindungan atau dianggap sebagai rasa syukur serta nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih.